Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kenapa ya semua orang suka ngomel di sosmed? Kalian pasti nggak asing lagi dengan aura cinta. Jadi singkatnya nih, gadis ini tuh mengutarakan pendapatnya ke Kang Deddy karena rumahnya digusur. Padahal rumahnya berada di bantaran sungai yang dimana tanahnya itu adalah milik negara. Artinya dia nggak bayar pajak untuk tempat tinggalnya. Tapi di video ini kita nggak akan bahas kasusnya, melainkan bagaimana cara mengutarakan pendapat dengan baik. Jadi kamu harus tahu bedanya kritis atau cuma ngomel. Oke, kita akan bahas dari definisi kritik itu apa dan ngomel itu apa. Berdasarkan buku Non-Violent Communication oleh Marshall B. Rosenberg, kritik yang efektif adalah komunikasi yang jelas, tidak menyerang dan berfokus pada perilaku atau situasi yang perlu diperbaiki, bukan menyerang karakter atau identitas seseorang. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki keadaan dengan menawarkan solusi atau permintaan spesifik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sedangkan berdasarkan buku Crucial Conversation oleh Carrie Peterson, ngomel adalah keluhan yang tidak membangun dan seringkali bersifat emosional. Ini adalah bentuk komunikasi yang hanya mengungkapkan frustasi tanpa menawarkan solusi atau pemahaman terhadap masalah yang ada. Ngomel ini cenderung merusak hubungan dan perburuk situasi karena tidak mengarah pada perbaikan yang konkret. Jadi perbedaannya, kritik itu harus disertai alasan, fakta, dan solusi, dan tujuan dari solusi. Sedangkan ngomel cuma curhat emosi, subjektif, dan tanpa arah yang jelas. Gimana? Udah kebayangkan bedanya? Terus gimana caranya biar kritik kita nggak terdengar seperti ngomel? Gampang banget. Ini metode sandwich feedback dari buku Radical Candor oleh Kim Scott yang bisa kamu praktekkan. Pertama, pujian positif sebagai bagian atas sandwich. Kamu bisa mulai dengan memberikan apresiasi atau pujian terhadap sesuatu yang telah dilakukan dengan baik. Ini memberikan rasa pengakuan dan mengurangi ketegangan. Kedua, kritik konstruktif sebagai isi sandwich. Setelah memberi pujian, kamu bisa memberikan kritik atau masukan yang perlu diperbaiki. Ingat, fokus pada tindakan atau perilaku yang perlu diubah, bukan pada karakter yang spesifik dan pribadi. Ketiga, pujian atau dukungan positif sebagai bagian bawah sandwich. Akhiri dengan memberikan apresiasi lebih lanjut atau memberikan motivasi untuk perbaikan yang akan datang. Ini memberi dukungan kepada orang yang dikritik untuk tetap berkembang. Contoh dalam dunia pekerjaan nih bisa seperti ini. Saya sangat menghargai betapa kerasnya kamu bekerja untuk proyek ini dan betapa komitmennya kamu terhadap deadline. Dan saya perhatikan bahwa beberapa laporan yang kamu buat seringkali kurang detail, dan itu membuat beberapa bagian sulit untuk dipahami oleh tim kita. Saya yakin dengan sedikit lebih banyak waktu untuk memeriksa laporan sebelum diserahkan, kamu bisa membuatnya lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Semangat! Sekarang buktikan ke aku gimana kalau kamu mengkritik atau selama ini ternyata kamu cuma ngomel. Tulis di kolom komentar ya. Aku Vio, sampai jumpa di video berikutnya.